pemilu 2024. Seperti kita ketahui bersama, menjelang pemilu 2024, mencermati dan melihat elektabilitas adalah bagian dari strategi untuk menghadapi pemilu. Tingkat keterpilihan atau ketertarikan publik dalam memilih sesuatu, baik itu seorang figur dan lembaga atau partai, didapatkan dari hasil berbagai survei. Kali ini Indikator Publik Nasional akan memaparkan temuan survei nasional terkait preferensi publik tentang sosok pemimpin di mata publik jelang pemilu 2024. Kita sapa terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di samping saya, nih peneliti senior IPN, Ika Sihotang. Apa kabar, Ika? Alhamdulillah, puji Tuhan baik. Dan selamat siang juga untuk rekan-rekan media dan peserta yang sudah bergabung pada siang hari ini. Untuk itu langsung saja saya persilahkan untuk memaparkan temuan lembaganya. Silahkan, Ika. Selamat siang rekan-rekan media, semoga dalam keadaan baik dan juga sehat. Nah, kita bertemu kembali dengan saya selaku peneliti senior Ike untuk topik yang akan kami paparkan kali ini, yaitu ekspos survei kecenderungan pilihan publik terhadap capres dan juga cawapres dan perilaku pemilih jelang pemilu 2024. Oke. Next. Oke. Keluar masuk. Oke. Oke. Nah, jadi ini adalah metode survei kami. Untuk periode surveinya itu di 17 sampai 27 Juni 2023. Kriteria respondennya berusia 17 tahun ke atas atau sudah pernah menikah dan juga memiliki hak pilih. Lalu juga jumlah dan sebaran sampelnya. Nah, ini kami meneliti sebanyak 1.200 responden dan tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia. Untuk margin of error-nya itu di angka plus minus 2,83% dan juga level of confidence-nya itu di angka 95%. Untuk teknik sampling yang kami gunakan itu ada multi-stage random sampling dan teknik pengumpulan datanya ada direct interview dengan bantuan kuesioner. Nah, untuk sampel nasional kami sebar secara proporsional ke 34 provinsi. Nah, lalu dari masing-masing provinsi kami sebar secara proporsional per kabupaten di tiap provinsi. Dalam setiap kabupaten kami memilih sampel desa secara random. Setelah per satu desa terpilih, dalam desa terpilih tersebut kami secara random mengambil 5 RT sebagai sampelnya. Lalu dari RT tersebut kami mengambil masing-masing kakak, yakni satu kakak laki-laki dan juga satu kakak perempuan. Setelah terpilih, kami mengambil responden. Next. Nah, ini gambaran singkat untuk persentase sebaran jumlah penduduk 2020 dari Badan Pusat Statistik. Nah, di sini bisa kita lihat yang paling besar mendapatkan persentase itu ada di Jawa Barat, lalu menyusul ke Jawa Timur, lalu selanjutnya ke Jawa Tengah dan juga DIY. Nah, dan secara sampel penduduk kita yang paling banyak memang mayoritas di Pulau Jawa, kedua di Sumatera Utara. Next. Nah, selanjutnya kami akan memaparkan mengenai demografi responden. Untuk kategorinya, dari jenis kelaminnya, kami mengambil parameter sensus 2020 terhadap sampel kami. Responden kami yang terbanyak itu di umur 40 sampai 44 tahun, lalu di umur 35 sampai 39 tahun, dan juga 45 sampai 49 tahun. Nah, secara pendidikan, untuk responden kami paling banyak itu di tamat SMA. Sederajat, ini sejalur dengan proporsi BPJS yang tidak jauh berbeda. Untuk kategori agama, kita ketahui bersama di Indonesia mayoritas beragama Muslim itu di angka 88,2%, tidak jauh berbeda dengan BPS, lalu juga disusul oleh agama Kristen, Katolik, dan juga seterusnya. Next. Nah, ini adalah kategori yang kami ambil. Untuk wilayahnya di perdesaan dan perkotaan, di desa itu di angka 45,5%, lalu juga di perkotaan itu ada di angka 54,5%. Untuk sukunya
Paling terbanyak itu dari suku Jawa di 40,4%, Sunda 17,2%, Madura di 3,6%, Melayu di 3,5%, Batak di 3,2%, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kami mengangkat kepada publik beberapa isu yang masih marak saat ini. Nah, ini untuk pertanyaan pertama. Jadi, pertanyaan yang kami lontarkan kepada publik, kami menanyakan apakah dalam 6 bulan terakhir publik merasa sangat puas, biasa saja, tidak puas, atau sangat tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Maruf. Untuk jawabannya, mayoritas publik di angka persentase 66,1% menilai puas terhadap kinerja pemerintah di periode Januari sampai Juni 2023. Nah, lalu jika ditambahkan dengan pilihan sangat puas 4,9%, itu berada di 71%. Nah, lalu ada 13% yang menilai biasa saja terhadap pemerintahan Jokowi dalam 6 bulan terakhir ini. Nah, sementara selanjutnya untuk sentimen negatif itu di angka 9,2% saja. Nah, lalu kami juga menanyakan kepada publik dalam 6 bulan terakhir ke belakang, apakah mereka kehidupan ekonomi keluarganya dan juga rumah tangganya keluarganya itu sangat baik sama saja atau sangat buruk. Untuk jawaban dari publik, mayoritas publik di persentase 40,5% menilai kehidupan ekonominya dalam 6 bulan terakhir itu masih biasa saja. Sementara yang mengaku sangat baik itu di angka 2,7% dan baik di angka 25,5%. Yang bila diagregatkan itu menjadi 28,2%. Nah, masih ada yang mengaku ekonomi rumah tangganya itu sangat buruk. Itu di angka 2,3% dan buruk di angka 13,9%. Bila keduanya ditotalkan, itu menjadi 16,2%. Nah, pertanyaan berikutnya yang kami lontarkan kepada publik, nah kami bertanya kepada publik, apakah mereka setuju, tidak setuju bila Presiden Jokowi ikut cawe-cawe atau mendukung calon presiden yang akan berkonsentrasi pada pemilu serentak 2024 nanti. Nah, untuk jawabannya, mayoritas publik di angka 50,5% setuju terhadap sikap cawe-cawe atau mendukung calon presiden yang ditunjukkan Presiden Jokowi. Nah, masih ada 33,7% publik yang tidak setuju terhadap sikap Jokowi tersebut. Sementara terhadap isu tersebut, di angka 15,8% publik yang menjawab tidak tahu dan juga tidak jawab. Nah, lalu selanjutnya kami menanyakan kepada publik apakah mereka memilih atau tidak memilih calon presiden dan juga calon wakil presiden yang didukung oleh Presiden Jokowi. Mayoritas publik di angka 46,7% memilih calon presiden dan calon wakil presiden yang didukung oleh Presiden Jokowi. Walaupun demikian, masih ada publik yang tidak memilih capres dan cawapres yang didukung oleh Presiden Jokowi di angka 26,8%. Sementara yang lain di angka 26,5%, publik menjawab tidak tahu dan juga tidak menjawab. Nah, selanjutnya kami juga bertanya kepada publik apakah mereka memilih calon presiden yang akan melanjutkan dan merubahnya atau tidak melanjutkan sama sekali program jangka panjang pembangunan pemerintah Jokowi. Nah, mayoritas publik di angka 40,5% lebih memilih capres yang akan melanjutkan program-program pembangunan Jokowi. Nah, lalu di angka 35,7% publik menginginkan capres yang melanjutkan dan merubah program tersebut. Nah, walaupun demikian, di angka 10,1% publik tidak menginginkan capres yang melanjutkan program pemerintahan Jokowi sama sekali. Dan juga masih ada 10,7% yang tidak tahu dan juga tidak menjawab. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya yang kami lontarkan kepada publik, apakah publik yakin atau tidak yakin pelaksanaan pemilu 2024 akan lebih aman dari pemilu 2019 yang lalu? Untuk jawabannya, mayoritas publik di persentase 70,5% yakin
pelaksanaan pemilu 2024 akan lebih aman dari pemilu 2019 yang lalu. Nah, walaupun demikian, masih ada sebagian kecil di persentase 15,4%, publik tidak yakin pemilu akan berjalan lebih aman. Selanjutnya, di angka 14,3%, publik masih tidak tahu dan juga tidak menjawab. Nah, kami juga menanyakan pada publik apakah mereka yakin atau tidak yakin pemilu 2024 akan berjalan dengan jujur dan adil. Mayoritas publik di angka 47,4% yakin pemilu 2024 akan berjalan dengan jujur dan adil. Sementara itu ada 36,1% publik yang masih tidak yakin pemilu 2024 akan berjalan dengan jujur dan adil. Dan sisanya publik di angka 16,5% tidak tahu dan juga tidak menjawab. Untuk selanjutnya, kami akan membahas mengenai popularitas, elektabilitas, dan juga elektabilitas. Nah, kami juga melontarkan pertanyaan kepada publik, apakah mereka tahu minimal pernah dengar nama, baca, lihat, menonton nama-nama calon presiden, dan apakah mereka suka. Nah, jadi yang kami temukan bahwa kesimpulannya Prabowo masih menempati peringkat pertama baik pada tingkat keterkenalan popularitas di angka 91,7% dan juga tingkat kesukaan elektabilitas di angka 79,2%. Dari calon-calon presiden yang dimunculkan dalam survei ini. Lalu pada posisi kedua ditempati oleh Sandiaga Uno dengan persentase di angka 90,7%. Nah, tingkat keterkenalannya namun masih kalah dari Anies, Ganjar, Ridwan Kamil, AHY pada tingkat kesukaan. Lalu posisi ketiga dan keempat ditempati masing-masing oleh Anies dan juga Ganjar. Lalu kami bertanya kepada publik, seandainya pemilu dilaksanakan hari ini, siapakah dari calon presiden di bawah ini yang akan mereka pilih? Nah, dari 15 calon presiden yang dimunculkan pada survei, Prabowo masih menjadi calon presiden pilihan utama publik. Temuan survei menunjukkan elektabilitas Prabowo berada di angka 34,2%. Posisi berikutnya ditempati oleh Ganjar dan Anies dengan perolehan angka masing-masing 21,% dan 15,7%. Sama dengan Mahfud MD dan dibarengi oleh Khofifah. Lalu juga Muhaimin dan Erlangga pada klaster ketiga. Pada klaster kedua dan ketiga, interval masih tinggi sekali. Di mana hal ini itu menandakan ketatnya persaingan antar para calon presiden ini. Secara metode survei, posisi para capres berhimpitan dan masih dapat berbolak-balik itu sebesar plus minus 2,83%. Lalu para kandidat presiden di klaster kedua dan tiga ini diduga akan menjadi komplementer dari tiga besar capres di atas sebagai calon wakil presiden. Lalu kami juga menanyakan kepada publik, seandainya ini selanjutnya ya. Jadi untuk 3,1% itu publik masih belum punya pilihan. Lalu dari publik itu memilih Puan Maharani itu presentasinya di angka 0,6%, lalu Muldoko di angka 0,5%, lalu ke Andika Perkasa itu di angka 0,3%, dan yang terakhir itu di Budi Gunawan. Oke, untuk selanjutnya kami menanyakan kepada publik, seandainya pemilihan presiden dilaksanakan hari ini dan hanya diikuti oleh ketiga calon presiden, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan juga Anies Baswedan, siapakah yang akan publik pilih? Dalam simulasi tiga besar, Prabowo masih tidak bergeming di posisi pertama dengan perolehan dukungan 42,3%. Lalu disusul kemudian dengan Ganjar, yaitu di angka 37,4%, dan posisi ketiga itu ada Anies dengan 17% dukungan. Nah, sementara sisanya hanya ada 3,3% yang mengaku masih belum punya pilihan sama sekali. Nah, lalu
Juga kami menanyakan kepada publik, ini versi head to head-nya, siapakah capres yang akan mereka pilih jika pemilihan presiden itu dilaksanakan hari ini. Nah, lalu hasil survei itu menunjukkan bahwa Prabowo jika berhadapan secara head to head dengan Ganjar, maka kompetisi akan dimenangkan oleh Prabowo dengan perolehan elektabilitas 52,1% dan Ganjar di angka 38,5%. Sementara masih tersisa 9,4% yang belum menentukan pilihannya. Nah, Prabowo akan keluar sebagai pemenang sekalipun seluruh publik yang belum menentukan pilihan menjatuhkan pilihan ke Ganjar semua. Lalu di temuan survei kami yang kami lontarkan kepada publik juga menunjukkan Prabowo keluar sebagai pemenang bila berhadapan secara head to head dengan Anies. Lalu 51,4% itu raihan yang absolut didapatkan oleh Prabowo, sehingga bila yang belum menentukan pilihan diraih seluruhnya oleh Anies sekalipun tetap tidak akan mau mengalahkan Prabowo. Kami juga melontarkan pertanyaan kepada publik mengenai calon wakil presiden yang pantas mendampingi Prabowo Subianto. Ini ada mayoritas itu ada Erick Thohir di angka 20,6%. Nah, lalu menyusul Gibran Rakabuming itu di angka 19,1%, lalu menyusul Muhaimin itu di angka 8,7%, selanjutnya ada Khofifah di angka 8%. Lalu juga kami menanyakan di bawah ini, jadi siapakah wakil presiden yang pantas mendampingi Ganjar Pranowo? Nah, jadi 38,2% publik tidak tahu dan tidak menjawab siapa calon wakil presiden yang dipilih untuk mendampingi Ganjar dalam perhelatan demokrasi pemilihan presiden. Namun bagi yang menjawab, 14,7% memilih Sandiaga Uno, disusul kemudian berturut-turut dengan Ridwan Kamil di angka 13,5%, lalu dengan Erick Thohir di angka 11,7%, Puan Maharani di angka 7,9%, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, lalu kami menanyakan kepada publik, siapa wakil presiden yang pantas mendampingi Anies Baswedan? Mayoritas publik itu menjawab tidak tahu atau tidak jawab. Nah, namun demikian bagi publik yang menjawab, 17,7% memilih AHY sebagai pendamping Anies sebagai calon presiden. Lalu di angka 13% memilih Khofifah sebagai wakil presiden Anies, lalu 4,8% memilih Ahmad Heriawan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya kami menanyakan kepada publik, seandainya pemilu dilaksanakan hari ini, partai politik apakah yang akan mereka pilih? Nah, sebagai partai pemenang 2 kali pemilu, PDIP mampu mempertahankan tahtanya untuk sementara waktu. Jadi hasil survei menunjukkan perkembangan signifikan dari Partai Gerindra besutan Prabowo. Selisihnya semakin tipis dengan PDIP. Sehingga bukan tidak mungkin Gerindra berada di posisi pertama. Demokrat dan Golkar juga berada dalam persaingan yang ketat untuk posisi ketiga. Demikian halnya juga dengan PKB, PKS, dan juga Nasdem. Lalu secara konsisten, Perindo berhasil mempertahankan posisinya memenuhi ambang batas parlemen, sementara PPP dan PAN masih belum mampu beranjak dari jurang degradasi. Partai-partai baru lainnya bernasib sama dengan PPP dan juga PAN yang belum mampu naik memenuhi syarat kesenayan. Masih ada 10,3% yang masih belum menentukan pilihannya. Nah, selanjutnya ini saya akan memaparkan mengenai kesimpulannya. Jadi mayoritas publik itu di angka 66,1% menilai puas terhadap kinerja pemerintah Januari sampai Juni 2023 ini. Lalu jika ditambahkan dengan pilihan sangat puas 4,9% berada di 71%. Mayoritas publik atau 40,5% menilai kehidupan ekonominya dalam 6 bulan terakhir itu masih biasa saja. Sementara yang mengaku sangat baik itu ada di 2,7% dan baik di angka 25,5%.
yang bila jumlahkan menjadi 28,2%. Meskipun demikian, masih ada yang mengaku ekonomi rumah tangganya itu sangat buruk di angka 2,3% dan juga buruk di angka 13,9%. Yang bila ditotalkan keduanya itu menjadi 16,2%. Lalu mayoritas publik di angka 50,5% setuju terhadap sikap cawe-cawe Jokowi dalam mendukung calon presiden. Meskipun demikian, masih ada 33,7% publik yang tidak setuju terhadap sikap Pak Jokowi tersebut. Lalu mayoritas publik itu di angka 46,7% memilih calon presiden dan juga calon wakil presiden yang didukung oleh Presiden Jokowi. Meskipun demikian, masih ada 26,8% publik yang tidak memilih capres-cawapres yang didukung oleh Presiden Jokowi. Lalu ada 26,5% publik yang tidak tahu dan juga tidak menjawab. Nah, selanjutnya mayoritas publik di angka 47,4% yakin pemilu 2024 akan berjalan dengan jujur dan adil. Selanjutnya ada 36,1% publik yang masih tidak yakin pemilu 2024 akan berjalan dengan jujur dan adil. Lalu ada 16,5% publik yang menjawab tidak tahu dan juga tidak jawab. Nah, selanjutnya mayoritas publik atau di angka 70,5% yakin pelaksanaan pemilu 2024 akan lebih aman daripada pemilu 2019 sebelumnya. Walaupun demikian, masih ada sebagian kecil atau 15,4% publik yang tidak yakin pemilu akan berjalan lebih aman. Selanjutnya, di angka 14,3% publik tidak tahu dan juga tidak mau menjawab. Lalu mayoritas publik atau di angka 40,5% lebih memilih capres yang akan melanjutkan program-program pembangunan pemerintahan Jokowi. Lalu di 35,7% publik menginginkan capres yang melanjutkan dan juga merubah program tersebut. Meskipun demikian, masih ada 10,1% yang tidak menginginkan capres yang melanjutkan program pemerintahan Jokowi sama sekali. Dan ada 10,7% yang tidak tahu dan juga tidak menjawab. Nah, lalu Prabowo masih menempati peringkat pertama, baik pada tingkat keterkenalan, popularitas, di persentase 91,7%, lalu juga pada tingkat kesukaan, elektabilitas di 79,2% dari calon-calon presiden yang dimunculkan dalam survei ini. Lalu pada posisi kedua ditempati oleh Sandiaga Uno dengan 90,7% melalui tingkat keterkenalannya. Namun masih kalah dari Anies, Ganjar, Ridwan Kamil, dan AHY pada tingkat kesukaan. Posisi ketiga dan keempat ditempati masing-masing oleh Anies dan juga Ganjar. Lalu dari 15 calon presiden yang dimunculkan pada survei, Prabowo masih menjadi calon presiden pilihan utama publik. Temuan survei menunjukkan elektabilitas Prabowo berada di angka 34,2%. Lalu posisi berikutnya ditempati oleh Ganjar, Anies dengan perolehan angka masing-masing 21,1% dan 15,7%. Selanjutnya pada klaster kedua berselisih kurang lebih 10% ditempati berturut-turut oleh Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, dan AHY pada 6 besar. Erick Thohir berbagi angka yang sama dengan Mahfud MD dan dibayangi oleh Muhaimin dan juga Erlangga pada klaster ketiga. Pada klaster kedua dan ketiga, interval masih tipis sekali, di mana hal ini menandakan ketatnya persaingan antara para calon presiden ini. Secara metode survei, posisi para calon presiden berhimpitan dan masih dapat berbolak-balik sebesar plus minus 2,83%. Para kandidat presiden di klaster kedua dan ketiga ini diduga akan menjadi komplementer dari tiga besar calon presiden di atas sebagai calon wakil presiden. Lalu ada dua faktor yang mempengaruhi bertahan dan naiknya konsisten elektabilitas Prabowo. Jadi yang pertama, faktor Prabowo sendiri, dan juga yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor Prabowo datang dari sikap Prabowo yang cenderung lebih mempersatukan bangsa demi Indonesia yang lebih maju. Hal ini terlihat dari bergabungnya beliau ke dalam pemerintahan Jokowi. Dirangkulnya banyak tokoh politik seperti yang diketahui bersama telah sejak lama merupakan tokoh-tokoh yang berseberangan secara politik dengannya. Engagement politiknya juga dilakukan olehnya terhadap para calon presiden yang berpotensi menjadi lawannya. Narasi yang dikembangkan pun tidak menyerang meskipun serangan datang terhadapnya. Semua serangan
semua serangan yang dilontarkan kepada Prabowo direspon secara positif maupun oleh Prabowo maupun elit Gerindra lainnya. Lalu di samping prestasi dan loyalitasnya sebagai Menhan kepada Presiden Jokowi. Lalu faktor eksternal itu datang dari blunder yang dilakukan oleh calon-calon presiden dan juga para pendukungnya. Untuk selanjutnya, simulasi 3 besar calon presiden, Prabowo masih tidak bergeming di posisi pertama dengan perolehan dukungan di angka 42,3%, lalu disusul kemudian oleh Ganjar dengan 37,4%, dan posisi ketiga oleh Anies dengan 17% dukungan. Sementara ada 3,3% yang mengaku belum punya pilihan sama sekali. Lalu hasil survei menunjukkan bila Prabowo berhadapan head-to-head dengan Ganjar, maka kompetisi yang dimenangkan oleh Prabowo dengan perolehan elektabilitas 52,1% dan Ganjar di angka 38,5%. Sementara masih tersisa 9,4% yang masih belum menentukan pilihannya. Temuan survei ini juga menunjukkan Prabowo keluar sebagai pemenang bila berhadapan secara head-to-head dengan Anies. 51,4% merupakan raihan yang absolut didapatkan oleh Prabowo, sehingga bila yang belum menentukan pilihan diraih seluruhnya oleh Anies, sekalipun tetap tidak akan mampu mengalahkan Prabowo. Lalu mayoritas publik di angka 28% tidak tahu atau tidak menjawab siapa calon wakil presiden yang mereka pilih untuk mendampingi Prabowo dalam pemilihan presiden. Bagi yang menjawab, 20,6% publik memilih Erick Thohir untuk mendampingi Prabowo. Disusul kemudian 19,1% memilih Gibran Rakabuming dan 8,7% memilih Muhaimin Iskandar. Dan disusul oleh calon-calon lainnya. Untuk selanjutnya, 38,2% publik tidak tahu atau tidak menjawab siapa calon wakil presiden yang dipilih untuk mendampingi Ganjar Pranowo dalam perhelatan demokrasi pemilihan presiden. Namun demikian, bagi yang menjawab, 14,7% memilih Sandiaga Uno, disusul kemudian oleh Ridwan Kamil dengan 13,5%, Erick Thohir 11,7%, dan seterusnya. Mayoritas publik atau 49,2% menjawab tidak tahu, tidak menjawab siapa yang dipilih menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Namun demikian, bagi yang menjawab, 17,7% memilih AHY sebagai pendamping Anies, dan 13% memilih Khofifah, 4,8% memilih Ahmad Heriawan, dan seterusnya. Oke. Ini udah deh. Oke, untuk selanjutnya, lalu sebagai partai pemenang 2 kali pemilu, PDIP masih mampu mempertahankan tahtanya untuk sementara waktu. Hasil survei menunjukkan perkembangan signifikan dari Partai Gerindra besutan Prabowo, selisihnya ini semakin tipis dengan PDIP. Jadi tidak mungkin Gerindra berada di posisi pertama mengalahkan PDIP. Demokrat dan Golkar juga berada dalam persaingan yang ketat untuk posisi ketiga. Demikian halnya juga dengan PKB, PKS, dan juga Nasdem. Secara konsisten, Partai Perindo berhasil mempertahankan posisinya memenuhi ambang batas parlemen. Sementara PPP dan PAN masih belum mampu beranjak dari jurang degradasi. Lalu partai-partai baru lainnya seperti PPP dan PAN itu masih belum mampu memenuhi syarat ke Senayan. Nah, lalu diduga ada pencalonan Prabowo oleh Gerindra memiliki dampak elektoral terhadap Gerindra. Sementara sebaliknya pencalonan Ganjar oleh PDIP tidak berdampak elektoral yang besar terhadap PDIP karena basis dukungan Ganjar itu mayoritas berasal dari pemilih tradisionalnya PDIP. Demikian juga dengan pencalonan Anies itu tidak berdampak besar dengan kenaikan elektabilitasnya Nasdem sebagai pengusung utama. Demikian halnya, justru PKS cenderung tetap mengandalkan pemilih loyalnya dari waktu ke waktu dari pemilu ke pemilu. Lalu Demokrat cenderung naik, tetapi sepertinya bukan efek Anies, tapi karena kerja politik yang dilakukan selama ini oleh Demokrat.
Oke, demikian kami sampaikan. Oke, terima kasih Bu Ika untuk pemaparan hasil surveinya. Ini langsung aja saya akan membuka sesi tanya jawab nih untuk media-media yang sudah hadir pada hari ini. Mungkin saya persilakan untuk 3 orang pertanyaan pertama. Silakan bagi yang ingin bertanya. Mungkin sambil menunggu nih, Bu Ika, tadi aku sempat melihat ada yang menarik nih. Jadi elektabilitas dari Pak Prabowo ini ya konstan ya, terus konsisten gitu naiknya begitu ya. Itu ada beberapa faktor, nih 2 faktor eksternal internal juga ya. Iya, itu menarik sekali. Boleh mungkin dijelaskan lagi Mbak Ika? Iya, benar. Nah, jadi kan kita juga sama-sama tahu ya, Prabowo ini juga contohnya mungkin di tahun 2019 Prabowo itu kan memang kompetitor nih sama Pak Jokowi. Nah, cuman kan setelah saat itu juga untuk sekarang Prabowo juga berteman lagi nih. Jadi nggak serta merta gue walaupun compete di politik ya udah gue menutup pertemanan itu. Cuman sekarang kita sama-sama lihat bahwa Prabowo dan juga Jokowi semakin akrab, bahkan juga Jokowi juga memberikan dukungan secara langsung kepada Prabowo menjadi calon presiden ya. Ini lebih tujuannya lebih untuk memersatukan bangsa gitu ya. Betul, Indonesia. Betul. Oke, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi, boleh kita tutup saja acaranya. Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau begitu kita tutup saja. Ini terima kasih Bu Ika sudah memberikan pemaparan atas temuannya, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan media yang sudah bergabung dan ikut berpartisipasi. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Saya Fiska Diastuti pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.